Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai deret hitung. Deret hitung merupakan materi kedua setelah himpunan dan bilangan. Nah, sebelumnya Ibu minta kalian boleh untuk subscribe dulu, share, like, dan komen ya kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, di deret hitung, pertama-tama kita harus mengetahui apa definisi deret. Deret ialah bilangan, rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi harus tersusun secara teratur, nggak boleh acak-acakan. Nah, harus mempunyai syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu juga yang sudah tersusun. Nah, bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Jadi di dalam deret itu bilangan-bilangannya disebut dengan suku. Ada suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, deret ini ada dua jenis. Yang pertama ada deret hitung atau aritmatika, kemudian ada juga deret ukur atau geometri. Nah, kita akan membahas satu-satu apa saja yang dikenal dengan atau yang disebut dengan deret hitung dan deret geometri. Pertama yaitu deret hitung. Nah, deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu hasil dari penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Misalnya sama-sama ditambah dengan angka 2, maka dari suku pertama sampai terakhir itu akan ditambahkan dengan 2. Misalnya penambahnya itu 3, maka suku pertama sampai suku terakhir akan ditambah dengan angka 3. Nah, penambah di sini dinamakan dengan pembeda. Nah, contohnya ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, kita lihat dari rangkaian bilangan ini, oh ternyata pembedanya itu adalah 5. Kemudian contoh selanjutnya ada 83, 73, 63, 53. Oh ternyata pembedanya itu 10, min 10. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Pembedanya itu 2. Nah, di pembeda ini bisa saja pembedanya dari angka negatif. Kemudian selanjutnya, nah cara mencari suku ke N. Rumus dari mencari suku ke N yaitu Sn sama dengan A plus dalam kurung N-1 tutup kurung dikali dengan B. Nah, di sini ada keterangan Sn-nya ini suku sampai ke N. Kemudian A merupakan suku pertama dan B itu pembeda. Kemudian kita akan belajar ya langsung ke dalam contohnya. Nah, bisa dilihat di sini contoh pertama. Nilai suku ke-10 dari deret hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30 adalah, jadi kita harus mencari nilai suku ke-10-nya ini berapa. Kalau misalnya suku pertamanya 5, suku kedua 10, suku ketiga 15, dan seterusnya. Nah, kita ketahui bahwa suku pertamanya itu 5. Pembedanya berapa pembedanya? 5, 10, 15. Oh, pembedanya itu 5. Kemudian N yang ditanya itu 10. Cara menjawabnya kita masukkan ke dalam rumus. A sama dengan 5 ditambah dalam kurung N-nya itu 10 dikurangi 1 tutup kurung dikali pembedanya itu 5. Maka didapat 5 ditambah 10 dikurang 1, 9. 9 dikali 5 yaitu
45 jadi S10 dari deret hitung yang tadi yaitu 50. Kemudian contoh yang kedua, nilai suku ke-20 dari deret hitung 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 adalah. Nah, dari deret ini diketahui ya bahwa pembedanya yaitu 2. Kemudian suku pertamanya atau A itu 1. Kita masukkan ke dalam rumus 1 ditambah N-nya, sukunya ke 20 yang ditanya, kemudian dikurang 1 tutup kurung ya 2. Didapat 1 ditambah 20 dikurang 1 itu 19 dikali 2 38. Jadi sama dengan S ke-20 dari deret hitung tersebut yaitu 39. Nah, selanjutnya yaitu rumus mencari jumlah suku sampai ke N. Jadi, jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya. Jadi, penjumlahan ya, sejak suku pertama atau A sampai dengan suku ke N. SN yang bersangkutan. Nah, menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu atau suku N, terdapat dua bentuk rumus yang bisa digunakan. Nah, kemudian kita lihat ya rumusnya satu persatu. Yang pertama, ada JN sama dengan N per 2 dikali A ditambah SN tutup kurung. Keterangannya JN adalah jumlah suku sampai ke N. SN suku ke N. Rumusnya dapat kita lihat di penjelasan sebelumnya. A ini suku pertama atau S1, kemudian yang N itu indeks suku. Ini dari rumus mencari jumlah suku sampai ke N yang pertama. Aja ke contoh ya. Jumlah deret hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30 sampai suku ke-10 adalah, jadi ditanya jumlahnya sampai suku ke-10. Nah, kita masukkan ke rumus JN sama dengan N. N yang ditanya berapa? 10 per 2. Kemudian dalam kurung A-nya suku pertamanya 5 ditambah SN, didapat SN-nya ini 50. Jadi kalau misalnya SN-nya belum diketahui nih, langsung aja kita masukkan ke rumus SN sama dengan A plus N indeks suku dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Kita lihat di penjelasan sebelumnya ya. Maka J10 sama dengan 5 dikali 55. Jadi J10 sama dengan 275. Sampai di sini coba dipahami lagi. Jikalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan kepada ibu. Nah, rumus mencari jumlah suku sampai ke N yang kedua yaitu JN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A atau suku pertama ditambah dengan dalam kurung indeks suku atau N dikurangi 1 tutup kurung dikali dengan B. Kemudian kita langsung ke contoh. Nah, contohnya ini berapa jumlah deret hitung 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai suku ke 15. Ditanya jumlah suku sampai ke 15. Nah, kalau misalnya dari deret ini kita ketahui bahwa penggandanya atau pembedanya itu adalah 3. Kita masukkan ke rumus N berapa? N itu 15 ya, indeks suku yang ditanya dibagi dengan 2 dalam kurung 2 dikali A atau suku pertamanya itu ternyata 3 ditambah dengan indeks sukunya N min 1 dikali dengan penggandanya 3. Didapat 7,5 dalam kurung 6 ditambah dalam kurung 14 dikali dengan 3. Kemudian 7,5 dalam kurung 6 ditambah 42 sama dengan 360. Kemudian contoh yang kedua, apabila besaran suku ketiga
S3 suatu deret hitung adalah 50, jadi suku ketiganya 50 dan suku ketujuhnya adalah 70. Berapa jumlah suku kedua, suku ke-15 dan jumlah deret tersebut sampai ke 11. Nah, ini soal yang campuran ya, antara mencari suku ke N sampai dengan jumlah suku sampai ke 11. Nah, cara mencarinya kita cari dulu nih, suku ke N-nya berapa? Pakai rumus Sn A tambah N-1 dalam kurung kali B. B sama dengan, kita cari pembedanya dulu karena di soal ini belum ada pembedanya. 70 dikurang 50. Kenapa dikurang 50? Karena untuk 70 dikurang 50. Kenapa 70 dikurang 50? Nah, untuk mencari pembedanya itu antara suku ketiga dengan suku ketujuh, dibagi 7 min 3 sama dengan didapat 20/4 sama dengan 5. Jadi sudah didapat ya kalau misalnya pembedanya itu ternyata 5. Kemudian kita masukkan S3 sama dengan A plus 3 dikurang 1 dikali dengan B sama dengan A ditambah 2 kali 10, 2 kali 5, sama dengan 10. Nah, A-nya ini kenapa belum kita ubah? Karena memang belum diketahui. Sedangkan S3-nya ini sudah diketahui, yaitu 50. Maka 50 sama dengan A ditambah dengan 10. Maka A sama dengan 50-nya kita pindahkan. 50 dikurang 10 jadi A 40. Maka suku pertama atau A adalah 40. Nah, di sini sudah dipahami ya cara mencari SN-nya. Jadi suku pertamanya itu adalah 40. Ditanya juga S2-nya. Nah, S2 itu langsung kita masukkan saja. Kan sudah diketahui bahwa A-nya itu 40 dan bedanya itu 5. Maka A 40 ditambah 2 dikurang 1 itu 1 dikali 5 yaitu 5. 40 ditambah 5 sama dengan 45. Nah, S15-nya? S15-nya A ditambah 15 min 1 dikali 5 sama dengan 40 ditambah 14 dikali 5. 40 ditambah 70 sama dengan 110. Kemudian jumlah. Nah, tadi kan ditanya tuh jumlah hingga suku ke-11. Maka kita pakai rumus yang kedua saja, lebih mudah. Jn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah N min 1 kali B. Jadi 11 per 2 dalam kurung 2 dikali 40 ditambah 11 min 1 dikali dengan 5. Maka didapat 5,5 dalam kurung 80 ditambah 10 dikali 5 yaitu 5,5 dikali 80 ditambah 50 yaitu 715. Nah, kemudian deret dalam penerapan ekonominya bagaimana? Jadi langsung aja ke contoh nih. Sebuah perusahaan jamu Russo menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Nah, 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya harus kita ingat ya. Dengan penambahan karyawan dan peningkatan produktivitas perusahaan dapat meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Nah, 3.000 bungkus tadi itu bisa jadi S1 atau A. Kemudian dia ada peningkatan produksi sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Maka S2-nya ditambah dengan 500. Jadi 3.500. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima? Pertanyaannya adalah S5 dan berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Jadi ditanya S5 dan J5. Kemudian langsung
kita masukkan ke rumus. S5 sama dengan 3000 ditambah 5 min 1 dikali 500. 5 dikurang 1, 4 dikali 500, yaitu 2000 ditambah dengan 3000, maka didapat hasil 5000. Jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5000 bungkus. Sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 20.000 bungkus. Jadi ini bukan jumlah ya. Ini produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus. Nah, baru jumlahnya itu 20.000 bungkus. Nah, besarnya penerimaan PT ME dari hasil penjualan barangnya 620 juta pada tahun kelima dan 880 juta pada tahun ketujuh apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung. Berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Nah, di sini ada keterangan polanya seperti deret hitung, berarti sama. Berapa perkembangan penerimaan per tahun? Ditanya pembedanya. Kemudian yang kedua, berapa besar penerimaan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 360 juta. Ditanya ya S1-nya. Kemudian pertanyaan ketiga, nah kalau misalnya 360 juta penerimaannya itu tuh pada tahun keberapa gitu. Jadi cara menjawabnya, kita harus mencari pembedanya terlebih dahulu. Diketahui S5 sama dengan 620, S7-nya 880, SN. Kenapa SN? Karena indeks sukunya belum diketahui, itu 360. Nah, ditanya S pertama, pembedanya, kemudian N-nya berapa jika penerimaannya 360. Selanjutnya kita akan mencari B. Nah, B itu kita cari dari pengurangan S7 dan S5. Bagaimana caranya? S7 itu berisi A atau S1 ditambah dengan 6B. Maka berapa? 880. Kemudian S5-nya itu berisi del A ditambah dengan 4B sama dengan 620. Kita kurangi, jadi 2B itu 260. Kalau misalnya hanya B saja berarti gimana? 260 dibagi dengan 2 yaitu 130. Nah, perkembangan penerimaan per tahun yaitu sebesar 130 juta. Ini menjadi pembeda. Nah, A ditambah dengan 4B, ini kita mau mencari nilai A ya, sama dengan 620. Nah, kemudian sudah diketahui ya B-nya berapa, yaitu 130 juta. Kita masukkan nih ke rumus, bisa saja rumus S5 atau rumus S7. Kita masukkan ke rumus S5 saja. A ditambah 4B sama dengan 620. A sama dengan 620 dikurangi 4B. B-nya berapa? 130. Maka kita masukkan 620 dikurang 4 dikali 130, hasilnya adalah 100. Maka penerimaan pada tahun pertama S1 atau A yaitu sebesar 100 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya ditanya berapa N jika penerimaannya 360. Kita masukkan saja apa yang kita ketahui, SN. SN-nya kita ganti dengan 360, kemudian A-nya 100 ditambah N. N-nya masih tetap, tapi kita tahu pembedanya kan? Maka kita masukkan dengan pembedanya 130 N dikurang 1 dikali 130. Maka 360 sama dengan 100 dikurangi 130 ditambah dengan 130 N. Maka didapat 360 sama dengan min 30 ditambah 130
N. Kemudian yang 30-nya kita keluarkan menjadi plus untuk mencari nilai N. Jadi 360 ditambah 30 sama dengan 130N. Didapatlah 390 per 130 sama dengan N. Kemudian ternyata setelah dibagi N-nya itu 3. Maka penerimaan sebesar 360 juta diterima pada tahun ketiga. Nah, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Jika ada yang belum paham, boleh chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.